Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, kezaliman itu sebenarnya yang bagaimana sih? Apakah perbuatan zalim itu adalah perbuatan menganiaya orang lain, membuat orang lain susah hidupnya? Kamu bisa cari tahu jawabannya pada video kali ini. Semoga setelah menyimak penjelasannya di video ini, kamu bisa jadi lebih baik di hari-hari berikutnya. So, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian dimanapun berada? Kembali lagi bersama saya di channel TR Islami TV. Kami doakan semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita semua. Amin. Pada hadis ke-45 dari Kitabul Jami, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagian dari kita mungkin berpikir bahwa kezaliman itu seperti menyakiti orang lain, mencuri atau hal lainnya. Hal itu tidak salah, namun ternyata bukan hanya itu saja. Lalu apa saja? Yang pertama, kezaliman yang paling besar itu adalah berbuat syirik. Seperti apa berbuat syirik? Contoh simpelnya seperti ini. Kamu sebagai seorang hamba atau makhluk yang diciptakan, sejatinya hanya diperbolehkan menghamba atau menyembah hanya kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu, dan tidak diperbolehkan untuk menghamba atau menyembah pada makhluk yang notabene juga diciptakan. Ketika kamu mulai menghambakan diri pada makhluk, di saat itulah kamu terjatuh pada kesyirikan. Singkatnya lagi, kamu memposisikan sesuatu makhluk sebagai khalik atau pencipta. Mengapa kesyirikan itu dikategorikan sebagai perbuatan zalim? Simak firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Dalam Al-Quran, surah Luqman ayat ke-13, Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim," yang artinya sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Jadi Allah sendirilah yang telah menegaskan hal tersebut. Kezaliman kepada siapa? Tentu saja kepada diri sendiri. Karena pelaku kesyirikan tidak akan masuk ke dalam surga jika ia meninggal dalam kesyirikan tersebut. Lalu seperti apakah perbuatan syirik itu? Salah satu contohnya, ketika seseorang membuat semacam persembahan kepada pohon besar yang ada di lingkungannya atau yang ada di daerah lain yang konon katanya keramat, lalu meminta kepada pohon besar itu berupa kekayaan, kemakmuran, jodoh, dan lain sebagainya. Nah, perbuatan inilah yang disebut dengan kesyirikan, karena pohon bagaimanapun bentuknya, lebar, besar, tinggi, statusnya tetap sebagai makhluk yang diciptakan, tidak mampu menjaga dirinya sendiri dan tidak mampu memberikan mudarat dengan sebab dirinya sendiri. Meminta apapun tentu tidak akan membuahkan hasil. Inilah kesyirikan. Itu yang pertama. Faidah yang kedua, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwa kezaliman terbagi dua. Yang pertama adalah kezaliman kepada diri sendiri. Ini sudah kita bahas tadi. Yang kedua adalah kezaliman terhadap orang lain. Dan kezaliman itu bisa terkait jiwa, harta, serta harga diri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pada dirinya terdapat kezaliman atas saudaranya sesama muslim, hendaklah ia meminta penghalalan darinya, sebab di sana di hari kiamat tidak berguna dinar dan dirham. Sebelum amal soleh diambil darinya, yaitu pelaku kezaliman, lalu diberikan kepada saudaranya. Jika ia tidak memiliki amal soleh,
maka kesalahan-kesalahan saudaranya tersebut diambil kemudian dibebankan kepadanya. Maksud dari hadis ini adalah ketika ia meninggal nanti dalam keadaan menzolimi orang lain dan orang tersebut tidak rela dengan kezoliman yang kita lakukan, seberapapun kayanya kita di dunia, kekayaan kita tidak bermanfaat sedikit pun. Karena yang menjadi tolak ukur pada hari kiamat nanti hanyalah amalan-amalan soleh kita. Jika kita punya amal soleh, maka amalan kita itulah yang akan diberikan kepada orang yang kita zalimi tersebut. Dan jika ternyata kita tidak punya amal soleh, maka kesalahan-kesalahan pada orang tersebut akan dibebankan kepada kita. Lanjut ke faidah yang ketiga, yaitu berbuat adil. Berbuat adil itu kebalikan dari berbuat zalim. Coba kamu buka Al-Quran kamu, surat ke-16, surat An-Nahl ayat 90. Di situ Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kita garis bawahi berlaku adil. Berlaku adil itu tidak hanya kepada orang lain, keluarga, atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Namun, berlaku adil itu juga kepada diri sendiri. Sebagaimana kisah Amr bin Al-As ketika ia mengatakan bahwa ia akan berpuasa setiap harinya tanpa jeda, sholat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal itu, ia pun dipanggil untuk menghadap. Lalu Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya dirimu sendiri memiliki hak, Rabbmu juga memiliki hak, dan keluargamu pun memiliki hak. Maka dari itu berikanlah haknya masing-masing. Sikap adil pun perlu diterapkan oleh suami-suami yang berpoligami, karena seorang suami yang lebih condong kepada salah satu istrinya saja pada hari kiamat nanti, Allah akan membuat satu sisi badannya miring sebagai balasan atas perlakuan tidak adilnya kepada istri-istrinya. Begitu pula para orang tua yang memiliki banyak anak. Para ulama menggambarkan hal ini dengan memberi ciuman kepada anak-anak. Jika anaknya lebih dari satu, maka patut bagi orang tua untuk memberi ciuman kepada semua anaknya. Dalam hal berbicara kepada anak-anak pun seperti itu. Tidak boleh berbicara dengan nada kasar kepada salah satu anak, sementara berbicara dengan nada lembut kepada anak yang lainnya. Faidah yang keempat, larangan menzalimi kaum non-muslim yang hidup bersama-sama dengan kaum muslimin. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan Al-Quran surat ke-60, surat Al-Mumtahanah ayat 8 hingga 9, beliau berkata, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, seperti berbuat baik kepada wanita dan orang yang lemah di antara mereka. Hendaklah berbuat baik dan adil, karena Allah menyukai orang yang berbuat adil. Perkataan beliau ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, siapa yang menzalimi seorang kafir mu'ahad, merendahkannya, membebaninya di atas kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaan diri, maka aku akan menjadi seterunya pada hari kiamat. Termasuk di dalam hal ini adalah menghilangkan nyawa mereka tanpa alasan yang benar. Bahkan Rasulullah mengancam orang yang melakukan hal ini bahwa mereka tidak akan mencium baunya surga, yang bahkan bisa dicium dari jarak 40 tahun. Faidah yang kelima, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa pelaku kezaliman akan bangkrut pada hari kiamat.
sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Maka salah seorang sahabat beliau menjawab bahwa orang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda. Namun Nabi menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Sampai di sini kita mulai bisa melihat tipikal orang yang bangkrut itu adalah mereka yang melakukan semua amal kebaikan yang diwajibkan, namun di sisi lain mereka pun melakukan perbuatan dosa yang merupakan kebalikan dari amal kebaikan. Lalu Nabi pun melanjutkan, kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang terzalimi itu lalu diberikan kepadanya, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Penutup dari penjelasan Nabi ini telah menggambarkan secara jelas seperti apa kebangkrutan itu. Setelah mendengar hadis ini, mungkin sebagian besar dari kita telah menyadari kebangkrutan yang akan kita alami, sehingga sebisa mungkin kita menghindarinya. Faidah keenam, yaitu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa perbuatan zalim itu salah satu di antara dosa-dosa yang dipercepat hukumannya di dunia. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang paling patut dipercepat siksanya di dunia oleh Allah kepada pelakunya bersama dengan apa yang telah Allah siapkan atasnya siksa di akhirat, melebihi dosa kezaliman dan memutus tali kekerabatan. Sampai di sini, insya Allah kita sudah menjadi cukup sadar akan berbahayanya perbuatan zalim itu, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab.